Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali dalam mata kuliah Budaya Madura dan Kepesantrenan pertemuan kelima, yang mana dalam hal ini akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial masyarakat Madura. Baik, saya langsung menjelaskan apa stratifikasi sosial itu dan bagaimana stratifikasi sosial dalam masyarakat Madura. Berikut saya menjelaskan tentang bagaimana definisi dari stratifikasi itu sendiri. Ya. Stratifikasi itu berasal dari strata, ya, yang berasal dari bahasa Latin stratum, tunggal, atau sastra atau strata yang berarti berlapis-lapis. Jadi artinya strata itu berlapis-lapis, ya, lapisan dalam masyarakat. Stratifikasi sosial itu bermakna lapisan dalam masyarakat. Nah, pada dasarnya manusia itu sejak lahir telah mendapatkan status tanpa memandang perbedaan antar individu atau kemampuan. Jadi sejak manusia lahir sudah mendapatkan statusnya, baik itu status berdasarkan jenis kelamin atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini definisi stratifikasi menurut para ahli. Ya. Di antaranya adalah menurut Fitirin, stratifikasi itu artinya adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara hierarkis. Jadi adanya perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara hierarkis itu adalah merupakan stratifikasi. Max Weber ini mendefinisikan stratifikasi sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan yang hierarkis. Jadi maknanya sama, ya. Artinya bahwa masyarakat itu terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda, yang mana lapisan-lapisan tersebut hierarkis. Menurut Cuber, stratifikasi itu adalah merupakan suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda. Jadi inilah definisi stratifikasi. Dan memang kenyataannya begitu di dalam masyarakat, dan dimanapun berada, berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu, maka secara otomatis muncullah yang namanya stratifikasi sosial. Seperti itu. Stratifikasi sosial dan status sosial. Apa bedanya antara stratifikasi sosial dan status sosial? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa status sosial, ada orang yang punya status sosial dan ada orang yang mempunyai stratifikasi sosial. Status sosial itu adalah posisi dalam masyarakat, ya. Posisi dalam masyarakat. Posisinya apa di dalam masyarakat? Sebagai apa di dalam masyarakat? Itu adalah status sosial. Ya, misalnya sebagai tokoh agama, misalnya sebagai guru, sebagai petani, dan lain-lain, itu adalah merupakan status sosial. Kemudian ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah
pelapisan sosial yang disusun berdasarkan status-status sosial. Jadi stratifikasi sosial itu adalah kedudukan di dalam masyarakat yang disusun berdasarkan status-status sosial itu. Nah, berdasarkan status sosial yang ada di dalam masyarakat, ternyata secara otomatis masyarakat itu tersusun ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda-beda, yang mana di situ ada tersusun secara hierarkis. Ada lapisan paling atas, ada lapisan paling bawah. Dalam stratifikasi sosial itu juga ada role dan status, ada peran, ada status, sehingga kemudian mempunyai stratifikasi sosial. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara stratifikasi sosial, ini ada 3 lapisan sosial dengan dasar kualitas pribadi. Artinya berdasarkan kualitas pribadinya, maka secara otomatis seseorang itu mempunyai stratifikasi sosial. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Ya. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di dalam masyarakat daripada perempuan. Nah, ini berdasarkan jenis kelamin. Tidak bisa ya, otomatis misalnya kemudian laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Nah, ini tidak bisa, berdasarkan jenis kelaminnya sudah berbeda. Di dalam keluarga saja, maka laki-laki itu sudah menjadi pemimpin bagi keluarganya. Seperti itu. Tidak bisa di dalam keluarga itu ada 2 pemimpin. Begitupun juga di dalam negara dan semacamnya. Nah, kemudian berdasarkan senioritas. Ya, berdasarkan senioritas di sini artinya usia atau generasi. Nah, orang yang lebih tua ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, jadi berdasarkan umur ini kan sudah terjadi stratifikasi sosial. Artinya ada orang yang memang lebih dihormati, yang lebih tua dengan lebih dihormati. Senioritas seperti itu. Makanya ini banyak tradisi ini berjalan ya, mulai dari dulu sampai sekarang. Makanya dulu-dulu itu dalam pemilihan kepemimpinan, senioritas itu menjadi faktor yang dominan. Seperti misalnya yang terjadi dalam masa pemilihan Khulafaur Rasyidin ya, antara Abu Bakar dengan Umar. Ini senioritas lah yang menjadi pertimbangan yang dominan juga pada waktu itu. Antara Utsman dengan Ali, ini juga adalah faktor senioritas. Nah, kemudian yang ketiga adalah keturunan. Ya, ini keturunan bangsawan itu secara kualitas pribadi dianggap lebih tinggi daripada yang lainnya. Secara otomatis sudah menempati stratifikasi sosial. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial ini? Apa yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial? Nah, yang pertama, setiap masyarakat itu mempunyai sesuatu yang dapat dihargai. Setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dapat dihargai. Apa saja yang dapat dihargai? Nah, kemudian, penghargaan terhadap jasa bisa menempatkan pada posisi yang tinggi. Jadi, penghargaan masyarakat misalnya. Jadi stratifikasi sosial ini juga tergantung pada bagaimana penghargaan masyarakat. Apa sesuatu yang menjadi penghargaan oleh masyarakat. Misalnya orang masyarakat itu kecenderungannya menghargai pengetahuan. Ada yang menghargai keturunan, ada yang menghargai jabatan, ada yang menghargai kekayaan misalnya. Maka otomatis penghargaan seperti itulah yang kemudian menciptakan stratifikasi sosial. Nah, kemudian ada proses terjadinya stratifikasi sosial. Bagaimana proses terjadinya stratifikasi sosial ini? Proses terjadinya stratifikasi sosial ada yang terjadi secara otomatis, ada yang terjadi secara sengaja untuk tujuan bersama.
yang terjadi secara otomatis seperti misalnya adalah kepandaian, usia, jenis kelamin dan lain-lain. Maaf ya, ini agak rame karena sebentar lagi ada acara Maulid. Kemudian terjadi secara sengaja untuk tujuan bersama seperti dalam pemerintahan, organisasi ya. Jadi memang disengaja itu. Disengaja ya untuk tujuan bersama. Jadi otomatis itu tersusun secara hierarkis. Seperti itu. Nah, inilah kriteria dasar penentuan stratifikasi sosial sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ini kriteria dasarnya. Ada orang yang menentukan stratifikasi sosial itu berdasarkan kekayaan ya, karena kekayaan atau karena kekuasaan atau karena keturunan atau karena kepandaian, seperti itu. Jadi manusia ini memang tidak sama, karena kelebihan yang satu atas yang lainnya, maka disitulah kemudian terjadinya stratifikasi sosial. Kelebihan-kelebihan itu berdasarkan keturunan atau berdasarkan kepandaian atau berdasarkan kekuasaan atau berdasarkan kekayaan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu ada yang bersifat tertutup, ada yang bersifat terbuka. Yang bersifat tertutup ini seperti sistem kasta, rasialis, feodal, dan lain-lain. Jadi ini tertutup, artinya tidak secara terbuka bisa diduduki atau diperoleh oleh orang lain. Nah, seperti itu. Sistem kasta ya, dengan jalur perkawinan misalnya. Kemudian yang kedua adalah terbuka. Nah, kalau yang terbuka ini semua posisi yang bisa terbuka untuk semua orang. Seperti misalnya adalah pejabat, kepemimpinan, dan lain-lain. Ini adalah merupakan stratifikasi sosial yang bisa diperoleh secara terbuka. Kalau yang tertutup itu tidak boleh langsung bisa diperoleh secara terbuka. Seperti orang yang punya keturunan darah biru misalnya. Jadi tidak bisa langsung diperoleh oleh orang-orang biasa seperti itu. Nah, bagaimana stratifikasi sosial di dalam masyarakat Madura? Bisa kita lihat hal ini dari dua perspektif. Ya, yang pertama adalah perspektif sosial, yang kedua adalah perspektif kultural. Nah, dari perspektif sosial, maka masyarakat Madura itu tersusun ke dalam stratifikasi sosial, yaitu ada perjaji atau yang disebut dengan priai, ada pongkebeh ya, ada orang keni. Nah, secara kultur ini ada santreh, ada yang bukan santreh, non santri. Nah, seperti itu. Nah, orang keni, nah, saya susun dari bawah ya. Orang keni ini siapa? Orang keni ini adalah kelompok masyarakat awam, ya, seperti petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Ini adalah merupakan stratifikasi sosial orang keni. Jadi ini biasanya adalah kelompok masyarakat awam, petani, nelayan yang miskin. Nah, orang keni, tapi kemudian ketika mempunyai petani misalnya, tapi kalau lahannya itu luas, ya, sehingga kemudian menjadi tuan tanah dan kaya, maka dia sudah tidak lagi menempati posisi sebagai orang keni, tetapi sudah masuk ke dalam kelas menengah. Nah, seperti itu. Ini yang terjadi dalam stratifikasi sosial masyarakat Madura yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua adalah pongkebeh. Pongkebeh itu artinya adalah mereka yang
atau mereka adalah pejabat atau pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan. Ya, guru juga bisa masuk di sana. Pokoknya orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan atau lembaga-lembaga. Nah, ini masuk dalam golongan pongkebeh. Istilahnya orang Madura itu adalah pongkebeh seperti itu. Nah, orang kene juga bisa sama seperti itu. Kalau misalnya jadi pejabat atau jadi pegawai PNS, ya, atau jadi guru yang mana duduk di instansi pemerintahan, perkantoran atau lembaga-lembaga, maka secara otomatis kelasnya naik ke dalam kelas pongkebeh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah priai. Priai, siapakah yang punya stratifikasi sosial priai ini? Ini adalah orang-orang yang punya trah atau silsilah dalam silsilah darah biru, ya. Orang yang punya silsilah darah biru atau kelas bangsawan. Orang yang nenek moyangnya punya posisi karena pemberian Hindia Belanda. Jadi kaum priai ini adalah kaum kerajaan, ya, atau orang-orang yang diberi posisi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi mereka adalah kelas-kelas bangsawan. Nah, seperti misalnya di dalam hal ini mereka ada yang punya gelar Raden Panji, Raden Bagus, ya. Kemudian Raden Aryo untuk laki-laki dan Raden Ayu untuk perempuan. Ya, ini yang perlu kita pahami. Jadi orang-orang yang punya gelar Raden itu adalah kelas bangsawan. Nah, keturunan kerajaan atau orang yang mempunyai posisi tertentu pemberian Hindia Belanda seperti itu. Nah, ternyata dalam stratifikasi sosial yang kita baca ini, kiai itu tidak masuk dalam stratifikasi sosial. Kiai atau tokoh ulama, agamawan itu tidak termasuk dalam stratifikasi sosial, meskipun pengaruhnya besar di dalam masyarakat. Jadi tidak tergolong pada priai, tidak tergolong pada pongkebeh, atau tidak tergolong pada orang kini, terkecuali mereka kemudian masuk ke dalam kecuali misalnya mereka masih tergolong orang-orang bangsawan misalnya, ya. Jadi ada memang tokoh agama yang masih tergolong kelas bangsawan, atau misalnya tokoh agamawan yang jadi pongkebeh. Nah, seperti itu. Jadi masuk ke dalam stratifikasi sosial yang seperti ini. Nah, tetapi dalam sisi kultur ada stratifikasi sosial, ya, dalam perspektif kultur. Seperti yang saya jelaskan tadi itu ada santre, ada non santre. Nah, sebaliknya juga kalau kaum priai ini sudah masuk ke dalam kelas santri, maka otomatis dia sudah tidak lagi menempati posisi kelas tinggi, ya, karena posisinya adalah santri. Maka dalam kultur yang seperti ini, kiai yang paling menempati posisi stratifikasi sosial yang paling tinggi, yang harus dihormati seperti itu. Nah, jadi demikian, ya, adanya stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat, dan kita harus mengetahui stratifikasi sosial itu, karena ketika kita misalnya tidak bisa menempatkan diri di dalam stratifikasi sosial, maka akan melahirkan ketersinggungan. Misalnya orang bangsawan yang tidak dipanggil dengan gelar kebangsawannya, maka akan melahirkan ketersinggungan, ya, dianggap kurang beretika. Seperti itu juga ketika misalnya kita berkomunikasi dengan kiai misalnya, meskipun kita tidak pernah berguru kepada beliau,
Tetapi karena stratifikasi sosialnya berada dalam kelas kiri, maka kalau kita tidak memanggilnya dengan berdasarkan stratifikasi sosialnya itu akan melahirkan ketersinggungan, akan dianggap eh, kurang etis. Nah, seperti itu. Ini yang perlu kita pahami. Nah, jadi ini bagaimana kita berkomunikasi dengan baik di antara semua lapisan-lapisan yang ada di dalam masyarakat berdasarkan tradisi dan budaya masyarakat Madura. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, ya bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.